Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan EURUSD. Terlihat di sini EURUSD pada hari ini melemah ya. Dan pelemahannya itu cukup besar sehingga harus menembus si horizontal line ini, yang merupakan garis horizontal atau support yang cukup penting untuk si EURUSD ini. Lalu ketika dia menembus pun sebenarnya di sini saya baru buat base lagi baru. Kenapa ini base dibuat? Base ini dibuat pada time frame lebih kecil, nanti akan kita bahas ya. Jadi saya hanya ingin kasih tahu dulu di sini pertama-tama bahwa EURUSD hari ini mengalami penurunan yang cukup kuat, dan sebenarnya penurunan ini pun sudah tidak diherankan kembali karena seperti yang kita ketahui bahwa si EURUSD sendiri sedang dalam masa downtrend. Dan saya juga selalu mengingatkan kepada kalian bahwa EURUSD ini trend besarnya itu sedang downtrend. Jadi kalau dia mau uptrend atau dia mau naik kembali ke sini ya ke harga 189, dia harus menembus si garis downtrendnya terlebih dahulu. Selama dia masih di dalam garis atau di dalam channel downtrendnya, maka harga EURUSD akan cenderung untuk melakukan penurunan. Oke, kita bahas kembali untuk di candle yang lebih kecil ya, yaitu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam di sini saya sudah gambar beberapa untuk base baru ya. Untuk base barunya sudah saya gambar beberapa, dan Oke. Nah, jadi untuk base-base yang ini pun sebenarnya ada artinya kalau saya perhatikan kembali. Di sini saya juga bilang ya tadi siang bahwa structure untuk si EURUSD turun itu masih sangat bagus sekali, karena kalau kita gambar ini garis pemisah ya, kita gambar garis pemisah di sini, yang dimana bahwa penutupannya atau height-nya itu tidak lebih tinggi dari height yang sebelumnya. Lalu ini sama lagi, lalu ini juga sama. Kalau kita perhatikan, ini ya, tuh. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, dan sekarang harganya langsung mendadak naik kembali. Kalau kita perhatiin tuh, dan harganya naik dan kenaikan ini cukup tinggi. Oke, jadi harganya mendadak naik lagi nih. Nggak apa-apa, kita nggak usah fokus ke harga yang saat ini, kita fokus dulu ke pembahasannya. Di pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan bahwa pertama-tama yang harus kita ketahui pada saat menganalisa suatu pair mata uang, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang strukturnya itu. Jadi pada saat pergerakan setiap mata uang itu selalu memiliki strukturnya, baik itu uptrend maupun downtrend. Jadi kalau pada analisa si EURUSD ini memang saya sedang menganalisa bahwa struktur dia itu sedang downtrend ya. Kita beralih ke time frame lebih kecil supaya ini lebih jelas. Nah, jadi ya makin lama ini makin banyak garis. Nah, ini hanya contoh doang nih, nanti akan saya hapus. Oke, jadi nih kalau di time frame lebih kecil kita lebih kelihatan ya bahwa structure downtrendnya itu terjadi, dan struktur ini pun bisa kita temukan di GBP USD juga, baik itu GBP USD, XAU USD, dan ada banyak ya, cukup banyak pair mata uang yang menggunakan struktur ini ketika dia sedang baik itu uptrend maupun downtrend. Oke, jadi karena di sini masih downtrend, jadi just penurunan hari pun sebenarnya tidak begitu mengagetkan. Ditambah ada beberapa berita yang cukup sentimental ya pada hari ini yang sudah saya update di channel Telegram Juna Trading ID. Jadi saya gambar begini untuk downtrendnya, dimana dia membuat lower low dan juga higher low, lalu dia turun lagi membuat lower low,
membuat higher low, turun lagi, membuat di sini dia nggak membuat lower low, tetapi dia justru berhenti penurunannya, tetapi higher high-nya dia tidak berhasil menutup. Di sini dia membentuk lower low. Kalian perhatikan di sini, ini sama ini, itu dia membuat lower low, walaupun hanya beda 1 atau 2 tick saja. Ya, tapi ini tetap bisa dikatakan lower low karena candlenya ini tutup di bawah candle yang ini. Jadi ini lower low. Kita lanjut lagi, di sini dia membuat lower low. Nah, untuk saat ini dia sedang sideways. Kenapa dia sideways? Karena di sini tuh ada base yang masih fresh, yang belum di testing kembali sama dia. Dan jika memang base ini kuat menahan dia, menahan si harga si EURUSD ini, maka otomatis harga EURUSD akan naik kembali, support, dan melakukan tes kembali di channel lainnya. Nah, ada beberapa garis yang ingin saya sampaikan di sini. Ya, ada beberapa hal. Jadi ada masukan dari teman di Jurnal Trading ID bahwa si EURUSD ini sedang membentuk falling wedge. Kalau kita perhatikan struktur falling wedge itu membuat lower low dan juga membuat higher low. Jadi sebenarnya struktur ini pun bisa dikatakan falling wedge, cuma akan dikonfirmasi lagi jika harga menembus ini, si trendline-nya dia. Ketika harga nggak menembus atau masih sideways di sini, maka bisa dikatakan falling wedge-nya itu gagal. Dan fungsi garis ini, garis putih yang di sini itu nggak sembarangan ambil atau nggak sembarangan gambar tarik dari bawah ke atas, tapi saya menyamakan dengan ini. Jadi pada saat pembukaan dia membentuk sebuah pola, pasti dia akan ada target di mana dia akan naik dan juga turun. Nah, di target inilah saya gunakan untuk menarik garis putih ini, lalu saya pindahkan ke sini sebagai target take profit kita pada saat kita melakukan aksi buy. Jadi target dia itu kalau misalkan dia breakout dari sini, maka otomatis dia akan ke sini kembali, dan jika dia ingin melanjutkan kenaikannya, dia harus menembus trendline ini, lalu melakukan retest ya biasanya, baru dia akan naik kembali untuk melakukan tes resist di daerah sini, daerah harga 17392 sampai 17491. Jadi selama harga masih belum bisa tutup di sini, masih bisa dikatakan untuk turun kembali ke bawah. Oke. Di sini kalau misalkan harga menembus ke bawah pun kita harus perhatikan di sini ada support. Nah ya, di sini bukan support sih, bahasa kayak lebih ke area supply areanya yang lebih kuat, karena supply area ini saya ambil cukup jauh di sini, tapi masih fresh sekali karena supply area ini masih belum di tes sama sekali sama si EURUSD ini. Ini daerah sini baru dites satu kali, baru dites satu kali, dan saat ini merupakan supply atau support yang cukup kuat untuk dia dengan range yang cukup besar. Lalu poin kedua ya, atau poin selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah karena ini dia sedang downtrend, jadi masih ada kemungkinan besar harga untuk menembus ke bawah ini untuk melakukan tes support di channelnya. Nah, jadi kalau dia mau naik ke atas kembali, syaratnya dia harus tutup di atas trendline ini ya, seperti ini. Lalu dia harus menguji kembali, dan jika retestnya itu berhasil, nah otomatis harga akan menunjukkan kenaikan ke atas. Tapi kalau misalkan retest yang ini gagal ya, maka bisa dikatakan harga untuk turun kembali melanjutkan penurunannya hingga ke level ini, yaitu di harga 16400. Jadi untuk saat ini market masih agak kurang stabil ya. Jadi kalau mau entry, silakan entry ketika market sudah mulai stabil, karena
Kalau untuk jam-jam seperti ini biasanya banyak scalper yang memanfaatkan momen ini untuk melakukan scalping. Kalau kalian mau main lebih santai, saran saya tunggu market agak stabil dulu dan pergerakannya lebih kelihatan. Ya, kalau mau hold untuk jangka yang lebih panjang atau seperti setengah hari atau selebihnya, ya itu silakan tunggu momen lebih stabil baru kita mulai entry. Kalau misalnya kalian mau entry buy di sini, sebenarnya boleh saja, saran saya hanya jika entry buy sini selalu menggunakan stop loss. Jadi baik itu entry buy atau entry sell itu harus gunakan stop loss dengan sebaik mungkin. Nah, kalau misalkan kalian mau entry di sini, stop loss itu ada di daerah sini. Ya, daerah dimana candle ini tidak menembusnya. Tapi kalau kalian mau entry di dalam base ini, saya menyarankan stop lossnya untuk berada di luar base-nya. Karena ketika harga sudah berada di luar base, sudah kemungkinan besar harga akan mencari base baru atau supply area atau demand area yang masih fresh. Nah, seperti ini harga berhasil bertahan di demand areanya. Cuma saat ini hal penting yang harus kita perhatikan adalah apakah si harga tersebut bisa bertahan di atas area ini atau hanya melakukan fake breakout, yaitu breakout tapi dia turun kembali nantinya. Oke, mungkin segitu dulu untuk masukan dan juga analisa saya di Permata Wong USD ini. Ya, jadi kalau saat ini emang structure itu masih bagus dan baru saat ini kita melihat bahwa structure downtrendnya itu mulai mau dihilangkan atau mulai mau dirusak sama dia. Cuma masih belum cukup kuat untuk merusaknya. Dia sudah breakout dari sini, cuma candle yang ini pun masih belum cukup kuat untuk menahan harga ke atas ya. Kalau mau ya tunggu dia breakout terus melakukan naik kembali lalu melakukan retest, dan ketika candle konfirmasinya sudah muncul ya kalian silahkan open posisi di sana dengan stop loss yang disesuaikan dengan trading plan kalian masing-masing. Oke, jadi segitu dulu untuk video analisanya, dan jika memang ada yang kurang atau ada yang ingin ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar, dan jika memang yang kurang jelas, nggak apa-apa ditanya aja di kolom komentar atau di channel Telegram. Nanti akan saya coba bantu jawab. Oke, sekian untuk video dari saya, dan jika suka dengan videonya atau kalian merasa teman kalian atau saudara atau keluarga kalian membutuhkannya, silahkan di-share kepada mereka. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel Juna Trading ID dengan cara subscribe channel ini dan klik tombol like-nya. Juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap saya update kalian bisa langsung melihatnya dan juga menonton update-update terbaru dari Juna Trading ID. Oke, sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.